Pemerintah Arab Saudi memastikan menutup layanan umroh tahun ini hingga waktu yang belum ditentukan. Dua masjid suci pun ditutup untuk waktu tertentu guna sterilisasi. Ya, lantas bagaimana nasib para jemaah umroh yang sudah siap berangkat dan bagaimana pula peluang penyelenggaraan haji untuk tahun ini pemirsa? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami staf ahli Menteri Agama, ada Bapak Oman Fatur Rahman. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Oman. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Oman, menyusul ditutupnya ibadah umroh dan haji, kita ingin tahu bagaimana nasib para jemaah calon haji dan juga calon umroh ini untuk melanjutkan ibadah mereka di tahun ini. Ya, pertama untuk yang jemaah umroh yang sudah di sana, saya kira bisa terus melaksanakan ibadahnya. Tentu sebagaimana informasi yang kita peroleh, ibadahnya sekarang memang untuk umroh itu tidak bisa di lantai dasar ya, tapi di lantai 2 dan 3 itu bisa melaksanakan umroh. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, untuk yang pemberangkatan setelah tanggal 27 Februari siang, memang ada sejumlah calon jemaah umroh yang tidak bisa lagi melaksanakan umrohnya. Kita sudah jelaskan soal ini dan saya kira kita semuanya memahami. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji, sampai saat ini kami di Kementerian Agama tentu terus melakukan koordinasi dan komunikasi, baik dengan pihak KBRI, KJRI, dan secara lebih operasional lagi, secara khusus dengan Konsul Haji di Jeddah. Sejauh ini persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji, persiapannya itu terus berjalan sesuai dengan jadwal. Pagi ini misalnya Bapak Menteri Agama, Bapak Fakhrul Razi juga sebelum Jumat tadi sudah menerima audiensi dari pihak Saudi Airlines yang sudah melakukan pengecekan kesiapan Bandara Kertajati di Majalengka, itu untuk di dalam negeri. Jadi saya kira sejauh ini persiapan pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Baik, Pak Oman, namun apakah ada kepastian Pak? Ini kan menyangkut kuota haji tahun 2020 mencapai angka 230.000 lebih calon jemaah haji. Bagaimana nasib mereka? Agar mereka juga mendapatkan kepastian, ketenangan, tidak digantung seperti itu Pak. Ya, jadi persoalannya bukan soal digantung atau tidak ya, tetapi ini kan memang keputusan dari pemerintah Arab Saudi seperti yang sudah kita pahami bersama, tujuannya itu untuk kemaslahatan bersama yang lebih besar, untuk kesehatan para jemaah juga. Nah, untuk jemaah haji khususnya yang akan dilaksanakan pelaksanaannya insya Allah mulai bulan Juni sampai Agustus, sampai saat ini kan memang belum ada pembatalan rencana itu. Jadi kalau di Kementerian Agama tentu kami menyiapkan segala kemungkinan. Kita tentu berdoa mudah-mudahan terus berjalan, tetapi kami menyiapkan mitigasi, skema-skema bagaimana kalau seandainya nanti ibadah haji itu tetap dilaksanakan dalam kondisi sekarang, kita semuanya persiapkan demi kemaslahatan para jemaah, calon jemaah khususnya. Baik, ya. Pak Oman tadi menjelaskan segala kemungkinan. Bisa dijelaskan Pak, skema apa yang nanti akan diberlakukan jika ada kemungkinan terburuk penghentian ibadah haji ditunda? Ya, kemungkinannya kan hanya ada dua ya, ada dua opsi saja. Yang pertama kemungkinannya adalah ibadah haji tetap dilaksanakan sesuai jadwal, tetapi dalam situasi mungkin wabah corona ini masih tetap ada. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, pelaksanaan ibadah haji mungkin ditunda. Dan seperti yang kita simak tadi, kan memang bukan yang pertama kalinya. Nah, skema-skema ini, opsi dua-duanya itu memang kami dalami. Jadi sekarang kami masih terus mendalami, koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, kita akan siapkan dan pada saatnya tentu kami akan informasikan kepada para jemaah. Yang penting sekarang ingin kami informasikan dari Kementerian Agama adalah para calon jemaah haji silahkan tetap mengikuti tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Misalnya tanggal 17 Maret ini kan tahap untuk pelunasan, kemudian untuk pelayanan di dalam negeri ini kan
manasik haji juga tetap berjalan. Dan juga untuk persiapan yang sifatnya luar negeri, pelayanan luar negeri itu juga tetap berjalan. Tim dari akomodasi kami misalnya itu sudah 26 hari berada di sana untuk mempersiapkan. Tim konsumsi juga demikian, sudah 19 hari di sana. Bahkan besok itu tim untuk transportasi juga akan berangkat dan sudah mendapatkan izin dari otoritas Bandara Haji di Saudi. Jadi saya kira kami di Kementerian Agama juga tentu tidak mengharapkan pelaksanaan ibadah haji ini akan tertunda. Kita semuanya berdoa. Pak, sampai sejauh ini berarti kan masih on the track nih Pak, step by stepnya untuk menuju ibadah haji. Berarti sampai saat ini, ya insya Allah demikian ya Pak ya. Nah, berarti sampai saat ini tidak ada gangguan untuk pengurusan visa haji Pak? Ya, sampai saat ini tidak ada pengurusan. Yang sudah ada penanganan itu kan terkait dengan visa umroh ya, dan itu pun sudah ada kepastian bahwa biaya visa umroh itu refund, jadi prosesnya bisa dikembalikan ke para jemaah yang gagal berangkat kemarin. Baik. Nah, baik, kalau misalnya ini kan untuk visa umroh ini refund yang gagal berangkat. Tapi kan kita ketahui bahwa biaya untuk berangkat umroh bukan hanya visa umroh saja, tapi juga biaya keberangkatan untuk travel agent. Bagaimana upaya dari Kemenak sendiri untuk mendorong menindaklanjuti soal mereka yang gagal berangkat, Pak? Apakah didorong untuk mengembalikan dana atau masyarakat diminta bersabar yang umrohnya tertunda? Baik. Jadi Bapak Menteri Agama, Bapak Fahru Razi pada hari Jumat lalu itu kan sudah mengundang juga ya kementerian dan beberapa lembaga terkait, termasuk juga asosiasi PPIU, kemudian juga dari maskapai untuk membicarakan kondisi kahar ini, keadaan kahar ini, force majeure. Jadi yang sudah kita sepakati itu pemerintah khususnya Kementerian Agama kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan lain-lain itu mencoba memediasi dan memfasilitasi supaya kepentingan jemaah khususnya yang terkait dengan biaya itu tidak terbebankan lagi. Jadi untuk visa itu sudah ada prosedur untuk refund biaya visa. Kemudian untuk tiket beberapa maskapai sudah memberikan skema rescheduling. Walaupun ada juga Saudi Airlines misalnya itu memberikan skema refund juga ya, mulai tanggal 14 Maret nanti. Tetapi kalau maskapai lain sejauh ini skemanya itu skema reschedule. Nah ini semuanya kita mediasi, kita fasilitasi oleh Kementerian Agama khususnya bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian-kementerian lain yang terkait saya kira. Pak Oman, posisi Indonesia sebagai penyumbang jemaah haji terbesar di dunia, Pak. Apa upaya pendekatan dari Kementerian Agama agar ada kepastian, baik itu dari mungkin pihak Arab Saudi, seperti apa, Pak, mengenai ibadah haji ini? Ya, tentu ini memang kan tidak hanya melibatkan Kementerian Agama saja ya, jadi pemerintah secara keseluruhan. Ibadah haji ini kan ada di dalamnya diplomasi, ada di dalamnya juga terkait dengan ekonomi selain dengan ibadah. Jadi saya kira ini semuanya oleh kita itu dikomunikasikan karena kita adalah seperti yang tadi disampaikan penyumbang jumlah jemaah haji khususnya yang terbesar di dunia, maka kita baik dalam pelaksanaannya maupun sekarang dalam keadaan kahar seperti sekarang ini terus mengkomunikasikan, menegosiasikan supaya khususnya pelaksanaan ibadah haji ini itu dapat dilaksanakan. Itu terus kita komunikasikan dan kita negosiasikan. Untuk umroh saja kemarin kan kita betul-betul mengkomunikasikan pemerintah Indonesia supaya yang sudah berangkat pagi pada waktu itu tanggal 27 Februari tetap bisa berangkat dan diterima di sana. Kemudian juga yang sudah ada di sana dimohonkan untuk bisa tetap melaksanakan ibadah umroh, dan sejauh ini alhamdulillah komunikasi kita berjalan dengan baik. Baik, Bapak Oman. Apalagi mungkin bisa saya tambahkan, silakan, ibadah Pak. Ya. Silakan, ya, ingin saya tambahkan juga kan ibadah haji ini kan bagi setiap muslim dan termasuk jemaah haji dari Indonesia itu kan satu mimpi, satu cita-cita yang sudah diimpikan
sedemikian lama, nabung juga. Jadi kita sangat memahami bagaimana kepentingan dan keinginan dari calon jemaah haji kita. Insya Allah kita akan mediasi dan fasilitasi semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan kita di Kementerian Agama khususnya. Baik, terima kasih Bapak Oman Fatur Rahman, merupakan staf ahli dari Kementerian Agama.